Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhari Natasha Alfitri dari Prodi S1 PJJ Akuntansi dari kelas AK602 dengan nomor induk mahasiswa 220301070201. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi sesi 13 mata kuliah ujian akhir semester akuntansi keuangan lanjutan 1 sesi 13 yaitu memahami utang antar perusahaan dengan dosen Bu Mutiara Reski. Di sini ada pemaparan materi yaitu yang pertama pengertian utang antar perusahaan yaitu kewajiban finansial yang timbul akibat transaksi pinjaman atau kewajiban antara dua entitas dalam satu grup atau perusahaan yang biasanya terjadi antara perusahaan induk dan anak usaha atau anak perusahaan yang tujuannya utamanya memanfaatkan dana internal secara efisien sebelum mencari pandangan eksternalnya dari luar. Jadi, di sini terdapat tujuan dan manfaat dari utang antar perusahaan. Yang pertama, yaitu memanfaatkan kelebihan dana di satu entitas untuk menutupi kebutuhan dana di entitas lain dalam satu grup atau suatu perusahaan. Yang kedua, mendapatkan bunga pinjaman lebih rendah dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman ke eksternal untuk keluar. Terus yang terakhir adalah efisiensi biaya karena biaya transaksi dan legal lebih rendah, serta tingkat kepercayaan lebih tinggi. Biasanya biaya lebih legal ini seperti kita bisa pinjaman dari bank yang dilindungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian perusahaan. Jadi bunga yang mereka terima itu lebih rendah ketimbang dari pinjaman di tempat lainnya yang legal tidak dilindungi oleh OJK. Terus terdapat jenis-jenis utang antar perusahaan. Di sini terdapat dua dengan penjelasan yang berbeda. Yang pertama ada transfer utang langsung langsung atau direct. Pinjaman langsung dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak ketiga. Contohnya yaitu penjualan kredit antar anak perusahaan, penerbitan wesel antar afiliasi. Yang kedua yaitu transfer utang tidak langsung atau dinamakan indirect, yaitu pengeluaran instrumen utang ke pihak luar, lalu instrumen tersebut dibeli oleh afiliasi lain dalam grup atau dalam perusahaan luar. Contohnya, PT Anak menerbitkan obligasi ke pihak luar, lalu diakuisisi oleh PT Induk. Oke, penjelasan selanjutnya. Perlakuan akuntansi dan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, semua akun utang maupun piutang antara perusahaan harus dieliminasi untuk menghindari penggambaran ganda aset dan kewajiban. Eliminasi sendiri bisa jadi itu seperti tereliminasi atau mengurangi. Jadi terdapat juga jurnal eliminasi. Yang pertama, investasi pada obligasi milik sendiri. Yang kedua, utang obligasi, premi, atau diskonto belum diamortisasi. Yang terakhir, pendapatan atau beban bunga antara sesama di afiliasi. Tahapan eliminasi dalam konsolidasi, yaitu eliminasi saldo investasi obligasi pada induk dengan utang obligasi pada anak.
atau anak perusahaan. Eliminasi pendapatan bunga di induk dengan beban bunga pada anak perusahaan. Terus jika ada premi atau diskonto, seluruh sisa saldo per 31 Desember juga dieliminasi. Terus yang terakhir, pola eliminasi berulang hingga utang tersebut lunas atau dihapuskan. Di sini ada contoh jurnal eliminasi konsolidasi. Jika anak perusahaan menjual obligasi 100 juta dengan bunga 12% induk, maka jurnal eliminasinya adalah hapus investasi obligasi di induk dan utang obligasi di anak perusahaan sebesar 100 juta. Jadi eliminasi bebannya bunga si anak perusahaan ini dan si pendapatan bunga si induk perusahaannya sebesar 12 juta per tahun. Dari manakah itu? Jadi 100 juta ini dikali 12% hasilnya 12 juta per tahun. Jadi eliminasi beban bunga di anak perusahaan dan induk perusahaan itu bunganya sebesar 12 juta per tahun. Selanjutnya, ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Di sini kita bisa lihat pada 1 Januari 2024, PT Induk meminjamkan 200 juta kepada PT Si Anak berupa penerbitan obligasi 10 tahun dengan bunga 10% akhir tahun. Di akhir tahun bunga dibayar penuh. Di sini tanya adalah dibuatnya jurnal eliminasi konsolidasi pada akhir tahun. Jadi, eliminasi investasi dan utang obligasi dari si PT Indo ke PT Anak didebitkan utang obligasi yaitu 200 juta. Kita dikreditkan investasi pada obligasi yaitu 200 juta. Karena si PT Anak ini, PT Indo ini menjadi PT Anak jadi investasi itu dikredit dan PT Induk masih ada utang kepada si PT Anak. Terus dieliminasi bunga ya dalam jurnal konsolidasinya yaitu 200 juta ini dikali 10%. Jadi dapatlah 20 juta. Jadi pendapatan bunga si Indu ini debitnya 20 juta dan beban bunganya si anak 20 juta. Karena mereka dari perusahaan si Indu ini masih ada 20 juta untuk utang di perusahaan si anak tersebut. Soal kedua, yaitu PT Indo membeli obligasi yang diterbitkan pada PT Anak dengan harga 195 juta di diskonto 5 juta pada nilai nominal 200 juta, bunga kupon 12%. Bagaimana perlakuan akuntansi diskon pada konsolidasi? Di sini jawabannya, diskonto sebesar 5 juta harus diperiksa sesuai umur obligasi karena di sini yang saya pahami, karena diskontonya 5 juta, jadi 200 juta ini dikurangi 195 juta, jadi terdapatlah 5 juta. Jadi di sini diskontonya sebesar 5 juta dari amortisasi sesuai umur obligasi. Terus, pada konsolidasi akun diskonto belum diamortisasikan harus dihapus bersama investasi atau utang obligasi antar afiliasi. Kemungkinan bisa dari antar afiliasi 12% tersebut. Ini sumbernya. Jadi, sekian dari presentasi saya dari sesi 13 yang bisa dibilang materinya semoga bisa bermanfaat walaupun singkat dan bisa dipahamin dan sini kita juga sama-sama belajar. Jika saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.